Smart Investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kita sudah dekat dengan musim pembagian dividen saham. Kali ini kita akan membahas saham-saham LQ45 yang membagikan yield dividen paling tinggi. Sebelumnya, mari mengenal kembali istilah berikut. Dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Yield dividen adalah besar dividen dibagi dengan harga saham. Semakin tinggi yield dividen, maka semakin besar return keuntungan. Cum date. Cum date adalah tanggal terakhir seseorang yang ingin mencatatkan diri sebagai pemegang saham dan berhak mendapat dividen. Ex date. Tanggal di hari pertama di mana pemegang saham tidak mengandung hak lagi untuk mendapat dividen. Disclaimer. Analisa berdasarkan data saham LQ45 periode Februari sampai Juli 2019. Analisa berdasarkan dividen yang diberikan sampai akhir Desember 2018. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Kriteria dalam saham LQ45. Pertama, memiliki kondisi keuangan yang baik dan prospek pertumbuhan yang tinggi. Kedua, memiliki transaksi tinggi dalam 12 bulan terakhir. Ketiga, memiliki kapitalisasi pasar tinggi. Dari total 615 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, berikut adalah daftar saham yang berhasil masuk dalam saham LQ45. Mulai dari saham konsumer, keuangan, perdagangan, industri dasar, dan lainnya. Dari saham-saham ini tidak semua memberikan dividen besar. Bahkan, ada juga saham yang tidak membagikan dividen. Kita akan menyaring saham-saham mana saja yang memberikan dividen besar, yaitu dengan yield dividen di atas 3%. Setelah kita melakukan penyaringan, ternyata terdapat 9 saham yang membagikan yield dividen di atas 3%, yaitu Adaro, Gudang Garam, Indofood, INTP, ITMG, LPPF, PTBA, Telkom, dan UNTR. Mari kita simak urutan saham dari yield dividen terendah sampai yang paling tinggi. Di urutan ke-9 ada saham Gudang Garam. Gudang Garam memiliki jadwal cum date di tanggal 3 Juli, memberikan yield dividen 3,06% dengan harga saham Rp81.000. Di urutan ke-8 ada saham Indofood. Indofood membagikan dividen 2 kali setahun dengan jadwal cum date di tanggal 8 Juni dan 5 November, memiliki yield dividen sebesar 3,11% dengan harga saham Rp7.625. Di urutan ke-7 ada saham UNTR dengan jadwal cum date di tanggal 23 April memiliki yield dividen sebesar 3,41% dengan harga saham Rp27.000. Di urutan ke-6 ada saham INTP dengan jadwal cum date di tanggal 30 Mei memiliki yield dividen sebesar 3,81% dengan harga saham sebesar Rp19.000. Di urutan ke-5 ada saham Telkom dengan jadwal cum date di tanggal 7 Mei memiliki yield dividen sebesar 4,37% dengan harga saham Rp3.840. Di urutan keempat ada saham LPPF dengan jadwal cum date di tanggal 7 Mei memiliki yield dividen sebesar 7,72% dengan harga saham Rp5.775. Di urutan ketiga ada saham PTBA dengan jadwal cum date di tanggal 18 April memiliki yield dividen sebesar 8% dengan harga saham Rp4.130. Di urutan kedua ada saham Adaro. Adaro membagikan dividen 2 kali dalam setahun, yaitu dengan jadwal cum date di tanggal 30 April dan 27 Desember. Memiliki yield dividen sebesar 8,64% disetahunkan dengan harga saham Rp1.410. Di peringkat pertama ada saham ITMG. ITMG adalah perusahaan di sektor tambang batubara. ITMG membagikan dividen 2 kali dalam setahun dengan jadwal cum date di tanggal 2 April dan 30 Oktober. Memiliki yield dividen sebesar 14,88% disetahunkan dengan harga saham Rp23.650. Berikut adalah perbandingan 9 saham LQ45 dengan yield dividen tertinggi, dimulai dari Gudang Garam, Indofood, UNTR, INTP, Telkom, LPPF, PTBA, Adaro, dan yang paling tinggi adalah ITMG. Jika Anda hanya berniat untuk mendapat dividen dan tidak menyimpan saham dalam jangka panjang, berikut tips untuk menjual saham pada saat tanggal ex-date. Pertama, jangan membeli persis pada saat tanggal cum date, karena pada saat menjelang cum date, harga saham akan naik drastis sebab banyak yang ingin mendapat dividen besar.
Jika memang perusahaan tersebut bagus, Anda dapat membelinya jauh sebelum tanggal cum date untuk mendapatkan harga terbaik. Kedua, jangan berharap harga akan naik saat ex-date, karena pada saat ex-date harga saham akan longsor, kecuali ada penyebab luar biasa. Harga saham akan turun dan tidak akan naik melebihi harga pembukaan. Ketiga, jangan menjual dengan harga sama persis pada saat penutupan sebelumnya. Jual dengan harga sedikit lebih rendah dan jual seawal mungkin pada saat ex-date. Jangan sampai Anda mendapat dividen tapi malahan rugi, karena harga jual saham loss-nya lebih besar dibanding dividen yang didapat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.